Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Aku di sini mau cerita nih sedikit soal pengalaman aku belajar domain 1 CISP yang topiknya itu seputar tentang Security and Risk Management. Dan aku kali ini pakai notebook LM buat bantu belajarnya. Dan jujur ya, menurut aku ini adalah salah satu cara belajar paling efisien dan paling nggak bikin pusing sih. Tapi sebelum itu, kenalin nama aku Fikri Aliansyah dengan NIM 1221452 dari Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Nah, jadi tugas kali ini ini buat UAS ya teman-teman. Tugas UAS. Salah satu tugas UAS buat keamanan cyber. Jadi di sini bisa dilihat nih teman-teman ketentuannya. Nah, kebetulan mau kebagian kan kalau NIM aku 152 kalau di modulus itu jadi tinggal nol kan. Nah, nol itu tadi kata bapaknya tuh bebas milih mau yang mana aja. Jadi kali ini aku mau ceritain gimana pengalaman aku belajar domain satu tentang security and risk management. Jadi setelah kemarin belajar, aku ngerasa udah lumayan paham tentang hal-hal kayak apa itu confidentiality, integrity, atau availability. Kemudian bedanya risk, threat, and vulnerability. Terus juga konsep governance, compliance, sampai risk treatment kayak mitigasi, transfer, accept, and avoid. Yang dulu tuh kayak istilah asing banget buat aku. Sekarang malah kayak jadi istilah sehari-hari. Bahkan aku udah bisa ngejelasin ke orang-orang tanpa harus kayak baca contekan gitu teman-teman. Dan yang paling penting dan paling ngaruh menurut aku itu karena pakai notebook LM sih teman-teman. Bentar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini bahan ajaran buat aku nih. Jadi di sini itu um, kalau pakai notebook LM kita itu bisa kayak nambahin referensi sesuai sama yang udah terpercaya teman-teman. Kayak contohnya nih, di sini kayak ini materi-materi ini kita aku ambil dari sini semua teman-teman. Nah di sini teman-teman, spill dikit nih isi course-nya. Nah di sini teman-teman kayak ini bisa ISO terus CSP ini teman-teman banyak banyak buku referensinya di sini. Nah kemudian di situ, nah di sini itu kita bakal dikasih tahu em, yang jawabannya misal kayak form yang aku masukin nih teman-teman. Nah, form yang aku masukin ini itu bakalan dijawab sama AI ini based on materi yang ada yang kita masukin teman-teman. Jadinya kita itu nggak dikasih kayak referensi palsu gitu teman. Nah, di sini kayak contohnya. Nah, di sini. Itu di sini teman-teman. Em, jadi waktu itu aku tuh bingung misal tentang kayak bedanya Duker sama Dudeslin. Terus aku tinggal tanya deh ke notebook LM ini. Kayak contohnya di sini teman-teman. Dan jawabnya langsung ngambil dari dokumen belajar aku. Bukan asal dari internet aja ya. Jadi sumbernya itu terpercaya. Aku juga sering pakai fitur highlight dan catatan buat nyimpan poin-poin penting. Jadi waktu mau review atau ngulang, itu tinggal buat catatan yang udah aku tandain. Simple, hemat, dan gak bikin ribet. Ini kayak catatan-catatan yang udah aku simpen teman-teman. Ini baru sebagian sih teman-teman. Masih banyak yang lain. Kayak misalnya nih panduan utama saya CSSP itu gimana teman-teman. Bisa disimpan. Terus kayak, ya banyak sih teman-teman. Intinya um, teman-teman mau belajar gitu. Terus yang bikin aku puas dari sini tuh sekarang aku merasa udah punya fondasi kuat nih buat lanjut ke domain-domain CSP yang lainnya. Domain satu itu kan dasar banget ya, kayak fondasinya semua topik itu common cyber tuh di sini. Jadi kalau ini udah beres, kerjain soal-soal domain yang lainnya itu juga juga harusnya bisa nggak sih teman-teman? Kayak di sini. Nah, sistem pembelajaran juga di keamanan cyber di ITERA itu kayak gini teman-teman. Jadi kita tuh kayak bener-bener dikasih apa ya, kayak tes CSSP beneran teman-teman. Jadi kayak um, kita belajarnya itu belajar sendiri dari buku-buku yang dikasih. Terus nanti kita kayak ngerjain kuis di sini teman-teman. Nah ini teman-teman, kuis gitu. Tiap minggu pasti ada kuis-kuisnya gitu teman-teman. Yang harus kita kerjain gitu.
Eee, Terus buat kalian nih yang lagi atau mau belajar di SHSP terutama domain satu, aku saranin banget buat coba pakai Notebook LM ini sih teman-teman. Karena dengan bantuan Notebook LM ini itu belajar tuh nggak ngebosenin, bisa tanya jawab, bisa ngerangkum, lebih cepat nyambung ke konsepnya. Terus apa lagi ya teman? Kita lihat. Oh ya, ini apa? Selain itu tuh aku juga pakai AI lain teman-teman. Kayak contohnya di sini tuh Google Gemini. Ini kayak prompt yang aku masukin tuh di sini tuh buat belajar. Ya, yang apa ya? Buat riset lagi lah teman-teman. Kayak yang beda ngebandingin yang di AI sama yang sesuai sama buku itu sama atau enggak gitu teman. Sama aja sih. Nah, di sini juga harus pakai Google AI Studio. Nah, hebatnya lagi di Google AI Studio ini kayak ini plus minus sih teman-teman. Kayak dia itu buat ngasih waktu waktu dia mikir gitu ya, thinking gitu buat nyari referensi itu ada di sini teman-teman. Nih, kayak tadinya 22 detik gitu, harus nunggu 20 detik. Kalau di AI lain kan bisa langsung muncul tuh. Tapi itu um, menurut aku juga kurang ini sih teman-teman. Jadi saran aku nih teman-teman, buat sekarang ini kalau kalian mau belajar nih ya, belajar belajar itu udah nggak bisa lah terlepas sama AI karena apa ya, AI sama kehidupan sekarang itu udah kayak bersinambungan gitu teman-teman. Jadi pesan aku sih ini teman-teman, kayak kalau kalian boleh pakai AI tapi jangan sampai AI itu uh, jangan sampai kalian itu brain rot sama AI itu. Jadi tetap kita itu tetap harus ada berpikir kritis teman-teman. Kayaknya itu aja sih teman-teman. Pokoknya belajar domain satu itu pakai cara Notebook LM itu bukan cuma nambah ilmu tapi juga bikin belajar kita lebih hidup. Oke deh, segitu aja sharing aku kali ini. Semangat ya buat yang lagi belajar juga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan doain aku dapat nilai yang memuaskan di mata kuliah keamanan cyber ini teman-teman. Ya udah, ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.